Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pohon singkong itu ditanam dari apanya? Batang. Umpama ini singkong, kita potong nih buntutnya, terus kita tanam di tanah. Kira-kira dia numbuh nggak? Numbuh jadi apa? Masa? Ini anak kota sih. Buntut singkong Ismail kalau ditanam numbuh. Papur orang lama nih. Wajahnya wajah kebun nih. Numbuh nggak? Enggak, busuk. Yang ditanam batang. Tapi ini anak-anak bilang bisa numbuh. Harus ada uji coba ya. Tanam batang, yang satu tanam buntut. Kalau situasi normal tanpa ada campur tangan kun fayakunnya Allah, nggak bakalan dia numbuh. Karena yang ditanam itu batangnya, bukan buahnya, bukan umbinya. Nah, tapi ini ada cerita butut singkong yang ditanam, numbuhnya itu pohon duit. Duitnya bukan sembarang duit, ya. Duitnya dolar. Nah, coba kita buka dulu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebuah biji. Jadi Allah memberikan perumpamaan sedekah, perbuatan baik, ya, itu bercocok tanam, seperti nanam. Nanam apa di sini? Kamathali habbatin, nanam satu biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Dari biji itu kemudian tumbuh berapa tangkai itu? 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai berisi 100. Jadi berapa lipat? 700 kali lipat. Tahun 80 ada seorang tukang singkong goreng. Ya. Ada tukang singkong goreng tahun 80, dia dagang gorengan. Kan ada tuh ya, ada yang dipikul, ada yang didorong gerobak. Nah, dia dagang. Kira-kira asar jam-jam 4 pada satu hari itu ada anak kecil datang. Anak kecil datang bukan dari arah depan, tapi dari arah samping. Tuh anak kecil berhenti, jarak semeter dari dia punya gerobak. Dia tidak berkata satu patah kata pun, kecuali dia angkat kaki kirinya satu, dia gigit telunjuknya begini. Yang belakang siapa namanya? Ini Febi ya? Apa? Febi. Sini, Febi maju. Anak kecilnya dia dan ya. Nah. Ya Feb ya, ini anak kecil datang ke sebelah kanan gerobak. Dia berdiri, dia nggak ngomong apa-apa kecuali ngangkat kaki kirinya satu. Gimana kaki kiri? Nah. Terus telunjuk kanannya digigit. Nah. Matanya ke gerobak ya, jangan ke Ustaz, ke gerobak. Nih kayak begini nih modelnya.
Coba ke kanan lihat. Kayak begini nih, seperti pengen beli, nggak punya duit, minta, nggak berani. Udah Pep, masih ya. Si tukang singkong ngeliatin, tapi dia pikir apaan sih? Dia terus aja ngegoreng. Hari berikutnya datang lagi, masih nggak dikasih apa-apa masih tukang singkong. Hari berikutnya datang lagi, sampai kemudian hari keempat. Hari keempat Allah ngasih tuh rasa ke si tukang singkong. Woi, ada anak kecil datang ke tempat kamu. Dia pengen sesuatu tuh, coba. Dari kisah ini kita akan belajar, apapun yang kita tanam, pasti dia numbuh. Si tukang singkong, ternyata kita bakalan tahu, dia nanamnya bukan di tanah. Kalau nanamnya di tanah, emang juga bakalan busuk. Tapi rupanya dia nanam di mana? Nanam di anak kecil nih. Yang udah 3 hari datang. Hari itu hari keempat. Nongol nih anak. Belum sempet dia ngangkat dia punya kaki, udah dipanggil sama si tukang singkong. Rupanya tadi itu digoreng tuh buntut. Bukan buntut dia ya, buntut singkong. Biasa kan dibuang tuh, digoreng. Diangkat, nungguin nih anak datang. Subhanallah datang nih anak. 3 lagi tuh yang datang. Datang nih anak, belum sempet dia ngangkat dia punya kaki, gigit dia punya telunjuk, udah dipanggil masih tukang singkong. Sini, nih buat kamu. Terjadilah tuh penanaman tuh. Nih buat kamu. Si anak ini ya ngelihat buntut singkong nih, ya kayak ngelihat apa gitu. Ketawanya lebar, udah kayak belum pernah ketemu singkong goreng. Nah kayak gitu tuh tau ya. Dia lari, makasih ya Pak, lari. Besoknya datang lagi nih anak. Terus jadi langganan, tiap sore datang. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Tapi hari yang, ya berapa tuh? 4, 5, 6, 7. Hari yang ke-8 dia nggak datang. Mana tuh anak kecil? Biasanya jam segini udah datang. Sementara si tukang singkong udah nyiapin nih buntut singkong yang keempat, tapi nggak datang. Dan ternyata itu selama-lamanya. Apakah peristiwa ini hanya diketahui oleh si tukang singkong dan si anak ini? Tidak. Ada yang melihat peristiwa ini. Siapa yang melihat? Allah. Kita buka ayat berikutnya. Ayat 200 ya, 65. Allah itu melihat apa yang kita perbuat. Lihat ujung ayatnya tuh. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Walaupun cerita ini cuma antara dia berdua, tapi Allah ngelihat. Benarkah peristiwa ini cuma sampai di sini saja? Oh, ternyata peristiwa ini berlanjut. Tadi kisah ini tahun berapa? 80. Rupanya tahun 2004 si tukang singkong masih jadi tukang singkong. Belum jadi kepala boarding nih dia. Oh, masih jadi tukang singkong. Kalau anak itu datang umur 8 tahun di tahun 80. Kira-kira tahun 2004 umur nih anak berapa tahun? Kan 28 tahun gak ketemu tuh. Berapa? 24 tahun gak ketemu. Ditambah 8 tahun umurnya dia. Berapa umurnya? 32. Si tukang singkong lagi dagang nih. Sama sore nih jam 4. Rupanya tanaman tumbuh. Tanaman tumbuh. Kemudian Allah berkenan menghadiahkan hasilnya untuk si tukang singkong yang nanam di tahun 80. Subhanallah. Sepele kelihatannya. Cuman buntut singkong tapi lihat jadinya.
Pak, kita kemana lagi Pak? Ke kantor kita. Tapi mampir rumah saya yang lama dulu ya. Saya mau ngambil sesuatu. Iya Pak, siap. Stop Pak. Itu ada tukang gorengan. Saya punya kenangan sama tukang gorengan itu. Nah, si anak ini rupanya udah menjelma menjadi pemuda dewasa, remaja dewasa, umur 32 tahun. Datang nih. Kalau kemarin datangnya dari sebelah kanan, yang sekarang datang dari depan. Bapak, saya boleh beli singkongnya 10 biji Pak? Oh ya, silakan. Pak, tapi saya mau buntut singkongnya aja ya Pak. Maksud Dek? Iya, buntut singkongnya. Saya suka buntut singkongnya. Tapi kan buntut singkong rasanya pahit, Dek. Mana mungkin saya menjual buntut singkong? Iya Pak, benar saya mau buntut singkongnya. Buntut singkong? Iya Pak, ada buntut singkong goreng. Nyari kok yang nggak ada. Yang ada aja ini. Enggak Pak, saya cuma pengen buntutnya aja. Pak, kenal nggak sama saya? Gitu nih kata si anak muda. Siapa ya? Kayaknya mau kenal tapi kapan, di mana? Kenal nggak? Nyerah deh. Coba dulu, taruh dulu sodetnya, ya. Kecilin dulu gasnya, liatin saya baik-baik. Kenal nggak sama saya? Si tukang singkong berusaha mengenalin ini anak, tapi nggak kenal loh, 24 tahun. Apa kata si anak muda? Sebentar ya, saya tunjukin sesuatu. Nah, tunjukin ya. Dia geser ke sebelah kanan gerobak, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan di tahun 80. Iya, bagaimana caranya? Nah, terus? Sambil ngomong, udah kenal belum Pak? Coba. Udah kenal belum? Maaf ya, kata si tukang singkong, maaf. Saya kemarin dulu cuma ngasih buntut singkong. Wah, enggak Pak. Bapak dulu bukan ngasih buntut singkong doang. Bapak ngasih kehidupan buat saya. Bapak ngasih kebahagiaan buat saya. Bingung si tukang singkong. Kok bisa? Saya kan cuma ngasih buntut singkong doang. Ceritalah kemudian si anak muda ini. Waktu dia datang di tahun 80 itu baru saja sehari ayahnya meninggal dunia. Tidak ada satupun yang ingat ngasih jajan ke dia karena emang suasana berkabung. Bukan nggak ada duit, tapi nggak ada yang ingat. Terus dia keluar ke warung orang berharap ada yang memberi nih. Kacang, permen, tapi nggak dapet. Diusir iya. Dari satu tempat, dari warung ke warung lain, sampailah ke gerobak si tukang singkong. Yang heran Pak, begitu kata si anak muda. Dulu saya datang itu nggak diusir, tapi juga nggak dikasih apa-apa. Saya coba menarik perhatian Bapak dengan mengangkat kaki kiri saya dan menggigit telunjuk saya, tapi Bapak tetap tidak memberikan apa-apa. Saya tidak putus asa, datang lagi besok, nggak datang lagi besok. Alhamdulillah di hari keempat Bapak ngasih. Jadi hari itu dia lari ke temannya, ngasih tahu, nih gue juga udah punya jajan lagi. Nih gue juga udah punya jajan lagi. Nih gue juga udah punya jajan lagi. Habis teman saya tahu, begitu kata si anak muda, itu buntut singkong, saya buang Pak. Kenapa dibuang Mas? Biar kecil, saya juga tahu Pak. Yang namanya buntut singkong mah pahit. Oh ya maaf. Kok nggak datang lagi hari ke-9 dulu? Cuma 4 hari tuh. Saya sih pengen datang Pak, tapi ibu saya pindah. Saya berontak nangis nggak mau saya pindah karena takut nggak ketemu Bapak lagi. Saya berdoa di masa kecil itu supaya saya ketemu sama Bapak lagi, supaya saya bisa minta singkong. Seiring dengan umur saya yang makin lama makin gede, doa saya berubah. Ya Allah, kembalikan saya lagi. Pertemukan saya lagi dengan tukang singkong, supaya saya bisa membalas dia punya budi. Begitu. Hari ini Allah kemudian mengabulkan doa saya. Saya lewat sini ternyata Bapak masih dagang di sini. Saya mau membalas budi Bapak dengan rasa terima kasih saya. Dengan keikhlasan Bapak dulu lah memberi saya buntut singkong. Dengan rasa ikhlas saya juga ingin mengajak Bapak untuk pergi umroh. Alhamdulillah. Subhanallah.
Salah nggak kalau Ustadz ngomong? Nanam nih butut singkong, numbuhnya jadi pohon duit. Duitnya bukan sembarang duit, tapi ini duit dolar. Kenapa? Apa pasal? Karena umroh itu bayarnya dolar. Berapa duit? Sekurang-kurangnya ya antara 1.000 sampai 1.500 dolar. Dan yang diberikan si anak muda ini kepada nih orang, berapa duit? Kurang lebih sekitar 1.280 dolar. Masya Allah. Nanamnya 4 buah singkong, dapatnya 1.280 dolar. Baik, sekarang kita kembali ke ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini. Kembali buka surah yang sama, Al-Baqarah 261. Kalau kita perhatikan ya, dari mana judulnya kok 4 buntut singkong jadi 1.280? Dari mana? Ternyata hitungannya ayat ini. Kita hitung ya. Yang muka-muka jadul nih, kayak saya nih muka jadul. Yang muka-muka udah 30-an nih kan muka lama nih. Dulu kita yang mengenal ya pecahan gotun. Gotun berapa ya? Masih ingat gak? 5 perak. Muka lama tuh deh. Gotun tuh 5 perak. Udah gak tahu kan gotun kan? Gocap aja udah gak tahu kan? Gocap berapa gocap? 50. Tahun 80 itu satu potong singkong itu dijual 5 perak. Satu singkong utuh 5 slices. Termasuk buntut. Cuma di buntut dibuang. Lalu saat itu nih buntut digoreng, dikasih ke si anak ini. Berarti harganya sama-sama 1/5 yang sama. Atau 5 perak yang sama. Sekarang dikaliin. 5 perak dikali 4 buntut singkong. Betul kan? Kan 4 kali itu ngasih 20 kan? Dikali 700. Dikali 30 hari dalam sebulan. Ini bunganya harian nih. Ibarat kita nabung di bank, bunganya harian. Bagi hasilnya harian. Dikali 30 hari dalam sebulan. Dikali 12 tahun, 12 bulan dalam setahun. Ya. Dikali 24 tahun dia nggak ketemu. Kurang lebih nilainya 128 juta rupiah. Masya Allah kan? Terus kita lihat lagi itu. Surah yang sama ayat yang berikutnya. 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Perhatikan tuh ayatnya. Kamatsali jannatin birabwah adalah seperti sebidang kebun yang terletak di dataran yang tinggi. Asabaha wabilun, maka kebun itu ditimpa hujan lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, maka jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka disiram dengan hujan yang gerimis. Artinya apa? Kalau tidak 100%, 10% dia dapat. Tidak dapat memang 128 juta, tapi 12,8 juta atau ekuivalen dengan 1.280 dolar dia dapat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.